Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang telah menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dosen saya, dosen eklesiologi atau ilmu tentang gereja, ketika saya ada di seminari tinggi di Yogyakarta, mengatakan seperti ini: Kristus itu subsisted in, atau tinggal di dalam gereja. Kata-kata itu selalu diulangi ketika beliau mengajar tentang gereja. Subsisted in. Kristus itu subsisted in di dalam gereja, atau tinggal di dalam gereja. Hari ini ketika saya mendengar bacaan Injil yang kita dengarkan bersama-sama tentang firman yang menjadi manusia, atau Yesus yang menjadi manusia. Bacaan ini juga kita dengarkan pada hari raya Natal, terutama misa Natal siang. Kita semua bersyukur bahwa Yesus tinggal bersama dengan kita. Dia tidak lagi Dia, tetapi Dia adalah kita, karena tinggal bersama dengan kita, tinggal bersama dengan gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu kita sebagai anggota dari gereja menyadari bahwa Dia tinggal bersama dengan kita. Tetapi ada kalanya kita semua jatuh di dalam pengalaman keberdosaan kita, karena kita ditarik oleh antikristus untuk menjauh
dari Dia. Maka kita semua memohon agar di tahun yang baru nanti, kita yang lemah dan berdosa ini masih tetap bisa berjalan bersama dengan Dia. Kita mohon agar kehadiran Kristus bersama-sama dengan kita dapat membuat kita senantiasa bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan. Yang kedua, semoga Tuhan senantiasa membuat kita setia, sama seperti Anda yang setia melakukan doa rosario setiap pagi jam 5:30 dan kemudian melanjutkan dengan mengikuti perayaan Ekaristi harian. Anda terus mencari Allah di dalam kehidupan Anda. Kita terus-menerus untuk mencari Allah yang tinggal bersama dengan kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, kita selalu membangun semangat tobat, supaya dosa-dosa yang kita lakukan tidak membuat kita berhenti dan terbenam di dalam semen yang keras dan mengering, sehingga kita tidak mau kembali kepadanya. Semoga kita mau bertobat, karena Allah yang berbelas kasih senantiasa mengajak kita untuk dekat kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau pergi dengan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi kalau kita mau berjalan jauh, pergi jauh seperti gereja ini berusia 2000 tahun lebih, maka berjalanlah bersama-sama. Semoga kita selalu menyadari bahwa Yesus tinggal bersama dengan kita dan kita mau terus-menerus berjalan bersama dengan Dia. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.